Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok yang pada masa kecilnya selalu didatangi oleh malaikat setiap hari yang menyerupai pemuda tampan dengan tujuan untuk melindungi selama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih belajar. Selain itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga bermimpi dikunjungi Rasulullah SAW yang diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan ulama besar yang banyak mewariskan ilmu pengetahuan, di mana jejak hidup beliau memperlihatkan sebuah kemuliaan seorang hamba yang bukan hanya abid tetapi juga alim dalam tafsir, hadis, fikih, usul fikih, nahwu dan lain-lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan sosok yang pada masa kecilnya selalu didatangi oleh malaikat setiap hari yang menyerupai pemuda tampan dengan tujuan untuk melindungi selama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih belajar. Selain itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga bermimpi dikunjungi Rasulullah SAW yang diiringi para sahabat dan imam mujtahidin serta para wali. Rasulullah SAW bersabda kepada Abi Shalih bin Musa, "Wahai Abi Shalih, kamu akan diberi putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putramu akan mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Tak diragukan lagi, beliau lahir dan besar sebagai guru besar, sehingga beliau dihormati oleh ulama dan para zahid pada masanya, bahkan sampai saat ini. Sebagaimana orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memiliki pendapat yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu ma'rifat yang sesuai dengan sunnah, sehingga banyak kaum muslimin yang menyanjung-nyanjungnya dan mencintainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 111 yang berarti, "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman." Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman adalah orang yang sabar dan ikhlas agar menjadi ridho bagi orang yang bertakwa. Setiap yang jujur niscaya ia berakhlak. Setiap orang yang berakhlak niscaya ia beradab. Beradab artinya orang berakhlak. Orang yang berakhlak niscaya orang yang berilmu. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang berketuhanan, sedangkan ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas tarikat. Hal ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hanya jalannya saja yang berbeda. Ilmu tauhid membahas sifat 20 Allah, sedangkan ilmu tasawuf membahas tentang tarikat, ma'rifat, dan penyaksian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut dengan sebutan Sultanul Aulia, atau yang merupakan ulama besar kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin para sufi, dan memiliki banyak karomah, sehingga banyak orang yang berguru kepadanya, menimba ilmu darinya, serta gandrung dengan nasihat-nasihatnya. Sultanul Aulia yang disandangnya adalah buah keimanan dan keilmuan tertinggi pada dirinya, kehidupan yang penuh dengan makna, ajaran-ajaran yang penuh dengan hikmah, dan bagi orang yang mendengarkannya pasti akan tertarik untuk mendengarkannya lagi dan lagi. Hal inilah yang menarik dari kehidupannya hingga ia mencapai puncak kewalian, setidaknya disebabkan beberapa alasan, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencapai puncak kewalian. Perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani penuh dengan hikmah dan perjalanan hidupnya penuh dengan pelajaran. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsep ma'rifat dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai Sultanul Aulia atau rajanya para wali, yang diharapkan dapat menjawab sebagian dari kehidupan tentang sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencapai puncak kewalian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di Jilan,
sebuah distrik tersendiri yang terletak di ujung negeri kuno Tobaristan pada tahun 471 Hijriah atau 1078 Masehi. Beliau lahir pada hari pertama bulan Ramadan yang ditandai dengan tidak mau menyusu pada ibunya di saat siang hari bulan Ramadan. Hal ini terjadi karena pertolongan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah putra dari Abu Soleh bin Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Yazid bin Muhammad bin Daud bin Musa Al-Juwaini bin Abdullah Al-Makhdili bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ibunya bernama Syarifah Fatimah binti Abdullah As-Somai bin Abu Jamaluddin bin Mahmud bin Thohir bin Abu Atha Abdillah bin Kamaluddin Isa bin Alauddin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridho bin Musa Khazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin bin Husain Asy-Syahid binti Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menikahi 4 orang perempuan dan dari pernikahannya itu dikaruniai 49 orang anak yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 29 perempuan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama dan imam dalam ilmu-ilmu agama, kalam, dan fikih serta tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan Hambali. Keberadaannya memberi manfaat yang sangat besar bagi semua orang. Doa dan kutukannya selalu dikabulkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah manusia sempurna yang selalu mengingat Allah, bertafakur, merenung, serta belajar dan mengajar. Hatinya lembut, perilakunya santun, dan parasnya senantiasa tampak ceria. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga selalu bersimpati dan memelihara perilaku yang mulia. Di mata orang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampil sebagai sosok yang berwibawa, dermawan, dan gemar memberi bantuan, nasihat maupun ilmu. Selain itu, beliau juga menyayangi sesama, terutama kaum mukminin yang taat dan selalu beribadah kepada Allah. Penampilannya selalu terjaga sehingga terlihat tampan. Beliau tidak suka bicara berlebihan. Jika berbicara, meski cepat, tetapi setiap kata maupun suku katanya terdengar jelas. Bicaranya santun dan yang diucapkannya hanyalah kebenaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan kebenaran dengan lantang dan tegas. Beliau tidak peduli apakah kata orang lain akan memuji, mencela, mengkritik, atau bahkan memakinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani senantiasa menerapkan akhlak mulia dan sifat-sifat yang utama dalam setiap dakwahnya kepada manusia. Sebagaimana dikatakan bahwa seorang guru rohani tidak akan menjadi guru sejati kecuali jika ia memiliki 12 macam sifat. 2 sifat diantaranya adalah menyembunyikan aib manusia dan seluruh makhluk, tidak hanya dari orang lain, tetapi juga dari dirinya sendiri, dan bersedia memaafkan kesalahan yang paling berat sekalipun. Selain itu, ada 2 sifat yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu cinta dan kelembutan. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu mewarisi kejujuran, keikhlasan, kesetiaan, dan kedermawanan. Dari Umar radhiyallahu anhu, yaitu mewarisi keadilan dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, ia mewarisi tawadhu dan kebiasaan sholat di tengah malam ketika orang-orang tertidur lelap. Sedangkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia mewarisi ilmu dan keberanian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berhasil menaklukkan nafsunya dan menjadi manusia sempurna. Berkat ilham dan perintah dari Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi guru yang punya hubungan kuat dengan manusia dan beliau juga telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Malam yang dilaluinya digunakan untuk tahajud dan tafakur, dan siangnya beliau gunakan untuk mengabdikan diri kepada umat manusia. Beliau berceramah dalam 3 kali seminggu di hadapan ribuan orang, serta setiap pagi dan sore ia habiskan dengan mengajar tafsir, hadis, tauhid, fikih, dan tasawuf. Setelah sholat duhur, beliau isi dengan memberi nasihat kepada umat, baik pengemis maupun raja. Sebelum maghrib, ia gunakan untuk menelusuri jalan-jalan untuk membagikan roti kepada kaum fakir yang disebabkan berpuasa sepanjang tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan dalam konsep ma'rifat bahwa ma'rifat berasal dari kata arofa, ya'rifu, irfan, ma'rifatan, yang berarti pengetahuan atau pengalaman.
Sedangkan menurut istilah ma'rifat yang berarti pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang biasa didapati oleh orang-orang pada umumnya. Jadi, ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih pendalaman terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan, dan hakikat itu satu, dan segala yang maujud berasal dari yang satu. Hakikat ma'rifat adalah cahaya yang dikaruniakan di dalam kalbu mukminin, sebagaimana dikatakan dalam firman Allah, hidupnya kalbu dalam musyahadah kepadaku. Musyahadah yang berarti penyaksian kepada yang hak tanpa perantara, tanpa bagaimana, dan tanpa serupa. Ma'rifat juga merupakan ilmu pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Sedangkan ma'rifat terhadap sifat Allah adalah mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Allah maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat dengan segala sifat keparipurnaannya. Jadi tanda-tanda ma'rifat adalah hidupnya kalbu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan ma'rifat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu pengetahuan tentang rahasia hakikat agama yang merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Tanda-tanda ma'rifat adalah hidupnya kalbu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sudah hilang keinginan untuk mencapai ilmu yang sedemikian tinggi itu, maka orang itu adalah ibarat orang yang habis seleranya untuk memakan makanan yang baik-baik, ataupun seperti orang yang lebih suka memakan tanah daripada memakan roti. Semua selera tubuh kasar ini hilang apabila mati, bercerai nyawa dengan tubuh, tetapi ruh tidak mati dan ia tetap membawa ilmu tentang ketuhanan yang ada padanya, bahkan menambah ilmu itu lagi. Pendidikan ma'rifat timbul dari kajian dan pemikiran kita tentang tubuh kita sendiri, yang membukakan kekuatan, kebijaksanaan dan cinta kepada Allah, Tuhan yang menciptakan segalanya. Kekuasaannya menunjukkan betapa setitik air dijadikannya manusia yang cukup lengkap dan sempurna. Kebijaksanaannya ditunjukkan dengan betapa rumit dan sulitnya anggota-anggota tubuh kita dan saling bersesuaian antara bagian-bagian anggota tubuh yang satu kepada anggota tubuh yang lainnya. Cintanya ditunjukkan dengan karunia-Nya kepada kita, bukan saja anggota-anggota yang paling penting untuk hidup seperti jantung, hati, otak, tetapi juga anggota-anggota tubuh yang tidak paling penting seperti tangan, kaki, lidah, dan mata. Kemudian ditambah pula dengan perhiasan seperti hitam rambut, merahnya bibir, bulu mata yang melentik, dan sebagainya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penting dari mengenal tubuh dan tugas-tugasnya. Tubuh diibaratkan kuda tunggangan, dan ruh itu ibarat penunggangnya. Tubuh itu dijadikan untuk ruh, dan ruh itu untuk tubuh. Jika seseorang itu tidak tahu dengan dirinya, maka bagaimana ia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Keagungan seseorang manusia terletak pada usaha untuk menuju yang abadi. Jika tidak, maka di dalam dunia yang fana ini, manusia itulah yang paling lemah dari segala makhluk karena tunduk kepada lapar, dahaga, panas, sejuk, dan duka cita. Hal yang paling disukai akan memberikan bahaya, dan hal yang memberi faedah hanya dapat diperoleh melalui usaha dan susah payah. Tujuan diciptakannya manusia ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Dhariyat yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Dari ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus menyembah Tuhan yang menciptakannya, sebagaimana perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kita untuk terus belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zuhud terhadap dunia, benci terhadap dunia dan segala isinya. Sebab dunia tidak ada artinya untuk manusia, dan tidak ada yang sia-sia bagi orang yang mau belajar untuk menjadi lebih baik.
karena sesungguhnya Allah senantiasa menghargai setiap usaha manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidupnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ilmunya menjadi pembersih kotoran. Pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kewaliannya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirkan hati menjadi gudangnya. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bentengnya. Munajatnya kepada Allah menjadi amal perbuatannya. Kewaspadaannya sebagai penghubung dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lapang dada menjadi kecintaannya, kebenaran menjadi lambang hidupnya, terbukanya hati menjadi wataknya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ucapannya, persaksiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi obat, peraturan agama menjadi jembatannya, semua sifat-sifat hakikat menjadi kepribadiannya, berserah dan puas atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang sangat menyadari akan kejadiannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara rutin beribadah kepada Allah, bukan untuk sesuatu dan tidak karena sesuatu, melainkan ikhlas karena sebagai hamba yang setia kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkelana lebih selama 25 tahun, barulah beliau melayani masyarakat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu mengingatkan muridnya untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan keperluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikirlah perbuatan baik itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah diri kita tidak berdaya untuk berbuat amal baik apapun. Selain itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meminta manusia untuk menutup rapat-rapat pintu makhluk dan membuka lebar-lebar pintu hati kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui semua perbuatan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas semua kesalahan dan kekurangan amal ibadah kita. Kita harus yakin bahwa tak ada yang dapat memberi mudorot, tak ada yang dapat memberi manfaat, tak ada yang dapat memberi, tak ada yang dapat mencegah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat adalah ketetapan hati dalam mempercayai hadirnya wujud yang wajib adanya, Allah yang menggambarkan segala kesempurnaannya. Sedangkan ma'rifat terhadap sifat Allah adalah mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Allah Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat dengan segala sifat keparipurnaannya. Jadi, tanda-tanda ma'rifat adalah hidupnya kalbu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dapat mencapai ma'rifat harus melalui perjalanan spiritualnya, yaitu harus berniat dengan memurnikan keimanannya, melakukan taubatan nasuha, melakukan zuhud dan melakukan ibadah secara terus-menerus, baik ibadah lahir maupun ibadah batin. Ibadah batin harus diperkuat dengan 4 macam sikap dan perilaku, yaitu mengurangi perkataan, mengurangi makan, mengurangi tidur, dan mengisolir diri. Adapun tingkatan makom untuk mencapai ma'rifat kepada Allah, yaitu zikir, yaitu melalui sejumlah bilangan tertentu. Kemudian tafakur, yaitu renungan yang panjang. Lalu ada asyukru, yaitu hilangnya kesadaran kemanusiaan. Fana dan bako, yaitu munculnya kesadaran mistik. Muhadharah, yaitu menghadirkan hati nurani dalam kekuasaan Allah. Mukasyafah, yaitu tersingkapnya tabir pemisah antara hamba dengan Tuhannya. Lalu ada musyahadah, yaitu tercapainya kesaksian hamba dengan Tuhannya. Tanda-tanda ma'rifat seseorang adalah hidupnya kalbu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hilang keinginan untuk mencapai ilmu pengetahuan duniawi, maka orang itu adalah ibarat orang yang habis seleranya untuk memakan makanan yang baik-baik, ataupun seperti orang yang lebih suka memakan tanah daripada memakan roti. Semua selera tubuh kasar ini hilang apabila mati, tetapi ruh tidak mati dan ia tetap membawa ilmu tentang ketuhanan yang ada padanya. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi obat, peraturan agama menjadi jembatannya, semua sifat-sifat hakikat menjadi kepribadiannya, menyerah dan puas atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah. Ma'rifat terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa, tunggal, dan sesuatu yang maha agung, mendiri dengan sendirinya dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya.
Sedangkan ma'rifat kepada sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya bahwa Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, maha melihat dengan segala sifat keparipurnaannya. Jadi, ma'rifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturan tentang segala yang ada. Selain itu, pendapat Al-Ghazali diperjelas dengan pendapat lain yang mengatakan bahwa ma'rifat adalah memandang wajah Allah, yaitu seseorang yang tatkala dia mencapai tahapan tidak menemukan dalam kalbunya sedikit pun ruang bagi selain Tuhannya. Ada pula yang mengatakan bahwa hakikat ma'rifat adalah cahaya yang dikaruniakan di dalam kalbu mukmin, dan tiada yang lebih mulia dalam khazanah kecuali ma'rifat. Sedangkan tanda-tanda ma'rifat adalah hidupnya kalbu bersama Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 11 yang artinya, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ayat ini menjelaskan tentang kejujuran, perkataan yang benar. Benar adalah kejujuran bagi setiap hamba. Artinya takwa. Orang yang bertakwa itu artinya orang yang sa'i, yaitu orang yang bersih. Itu dinamakan orang yang berilmu. Orang yang melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini akan melihat zatnya kelak di akhirat tanpa perlu ditanyakan dengan cara apa dan bagaimana ia melihatnya. Adapun pernyataan-pernyataan yang muncul dari para wali tentang hal melihat dirinya seperti ucapan Umar bin Khattab, hatiku melihat Robku, yakni dengan cahaya Rob yang tidak aku lihat. Semua itu merupakan penyaksian mereka terhadap sifat-sifatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 35 yang berarti, perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Ayat ini menjelaskan tentang zahir Tuhan itu dinisbatkan melalui musyahadah Muhammad seperti pandangan, pengerasa dan penglihatan. Maksudnya adalah pandanglah melalui mata batin seperti rasa, akal dan jiwa yang disebutkan dengan mata hati yang dinamakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengolah dirinya dengan penuh keseriusan, selalu siap sedia untuk bersungguh-sungguh, menjauhi keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat serta keinginan untuk meminta bantuan orang lain, dan sampai dengan usianya 25 tahun, beliau berkelana di guru dan tempat-tempat sunyi di Irak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mengenal manusia, dan manusia tidak mengenalnya. Di permulaan perjalanan suluk, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengalami penderitaan oleh cacian, godaan, dan segala macam kekhawatiran, serta tidak ada setiap ujian kecuali beliau lulus menundukkannya. Selama berkelana, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu menempati di tempat yang sunyi dan kosong. Yang ia pakai hanyalah jubah bulu yang biasa dikenakan oleh para sufi dan seutas kain menutup bagian kepalanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan tanpa terumpah menyusuri jalanan berduri dan jalanan terjal. Sedangkan yang jadi makanannya adalah buah pepohonan, sayur-sayuran yang sudah dibuang, serta rerumputan yang tumbuh di sekitar sungai. Beliau tidak tidur dan tidak minum air kecuali sedikit. Dan memang begitulah, orang yang dapat mencapai ma'rifat harus melalui perjalanan spiritualnya, yaitu harus berniat dengan memurnikan keimanannya, melakukan taubatan nasuha, melakukan zuhud dan melakukan ibadah secara terus-menerus, baik ibadah lahir maupun ibadah batin. Ibadah batin harus diperkuat dengan 4 macam sikap dan perilaku, yaitu mengurangi perkataan, mengurangi makan, mengurangi tidur, dan mengisolir diri. Adapun tingkatan makom untuk mencapai makrifat kepada Allah yaitu zikir, yakni melalui sejumlah bilangan. Zikir adalah mengucapkan kalimat tahlil, tahmid, tasbih, istighfar, asmaul husna, membaca ayat-ayat Al-Quran dan bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan tujuan menenggelamkan pikiran dan perasaan keduniaannya, lalu menimbulkan pikiran dan perasaan keakhiratan. Lalu tafakkur, yaitu renungan yang panjang. Tafakkur adalah renungan hamba terhadap ciptaan, asma, dan sifat Allah yang bertujuan untuk menghadirkan hati mengenai sifat dunia yang baru dan sifat akhirat yang kekal. Lalu tahapan berikutnya ada asyukru, yaitu hilangnya kesadaran kemanusiaan. Lalu ada al-fana dan baqo, yaitu munculnya kesadaran mistik. Fana diartikan sebagai kebodohan atau ketidaktahuan.
lalu timbul bako yang berarti sikap ketahuan. Fana maksiat, lalu timbul bako ketaatan. Fana kelalaian, lalu timbul bako ingat kepada Allah. Fana sifat-sifat buruk, lalu timbul bako sifat-sifat baik. Makrifat yang diperoleh dari hasil fana dan bako meliputi beberapa tingkatan, yaitu makrifat dengan ciptaan Allah didapat dengan fana ciptaan Allah. Makrifat dengan nama Allah didapat dengan fana nama Allah. Makrifat dengan sifat Allah didapat dengan fana sifat Allah. Makrifat dengan zat Allah didapat dengan fana zat Allah. Lalu muhadharah, yaitu menghadirkan hati nurani dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mukasyafah, yaitu tersingkapnya tabir pemisah antara hamba dengan Tuhannya. Lalu musyahadah, yaitu tercapainya kesaksian hamba dengan Tuhannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengilustrasikan makom spiritual sebagai bangunan yang juga memiliki struktur dan unsur-unsur yang membentuknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut ujian atau bala sebagai fondasi spiritual utama dalam sebuah bangunan kebaikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, tanpa fondasi, sebuah bangunan fisik tidak akan dapat berdiri. Kalaupun berhasil juga berdiri, pendirian bangunan fisik tanpa fondasi tersebut akan sangat rapuh dan lemah. Hal yang sama juga terjadi pada sebuah bangunan spiritual. Bangunan kenabian, kerasulan, kewalian, ma'rifatullah dan mahabbah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berdiri kokoh di atas fondasi kesabaran orang yang berada pada makom tersebut dalam menghadapi sebuah bala atau ujian, yakni menahan dan mengendalikan diri. Kesabaran atas bala atau ujian ini membentuk atau mendidik, menggembleng, melatih dan memberikan pelajaran serta pengalaman batin yang kokoh bagi para rasul, nabi, wali dan ulama sebagai fondasi spiritual mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menambahkan, bisa jadi kamu menghindar dan melarikan diri dari bala atau ujian Allah karena tidak membutuhkan derajat kewalian, makrifat, dan kedekatan dengan Allah. Tetapi bersabar dan beramal baiklah hingga hati dan batinmu diperjalankan ke pintu kedekatan dengannya. Orang beriman tidak takut dan tidak berharap kepada selain Allah.